Sekarang kita akan masuk ke unit baru, yaitu unit 5 terkait dengan aset accounting. Kita akan mengerjakan banyak exercise nanti mengenai berbagai macam transaksi aset. Mulai dari nanti kita bisa melihat list aset yang dimiliki perusahaan, terus kita nanti akan membuat master data aset yang baru sampai dengan kita membuat transaksi aset seperti perolehan atau pembelian aset dan penghentian dari aset tersebut. Sekarang kita masuk ke task yang pertama, yaitu Create Asset Balance List. Di sini kita akan melihat list aset yang ada di Depreciation Area 01 yang merupakan book depreciation pada Company Code 1000 per tanggal 31 akhir tahun ini. Nah, caranya kalian bisa juga lihat dari modul. Accounting, Financial Accounting, lalu Fixed Asset, Information System, Report on Asset Accounting, Asset Balance, lalu Balance List, Asset Balance lagi, lalu double klik di By Asset Class. Nah, nanti kita akan masuk ke halaman Asset Balance. Kita isi field-nya dulu, company code-nya kita isi 1000. Karena di sini kita mau melihat list aset yang dimiliki sama company code 1000. Lalu report date-nya itu adalah akhir tahun ini. Ini udah benar ya, 31 bulan 12 2024. Jadi kita mau melihat list aset yang dimiliki sama perusahaan per akhir tahun ini. Dipastikan kalau misalkan ini udah benar, lalu depreciation areanya itu 01, di sini juga udah benar. Lalu pada bagian yang ini kita pilih yang list aset. Yang pertama. Lalu pada bagian display option itu pastikan yang use ALV grid-nya itu tercentang ya. Yang isinya kayak gini aja. Kalau misalkan udah, kalian bisa execute. Nah, nanti ditampilkan halaman assets balance. Nah, di sini kalian bisa lihat banyak list aset yang terdapat di company code 1000. Kalau misalkan kalian scroll, ini tuh akan ada banyak banget jenisnya. Ada office building, ada mesin, ada personal computer, dan lain sebagainya. Lalu di sini ada kolom acquisition value. Terus di sini accumulated depreciation, dan di sini book value. Di sini acquisition value itu adalah nilai perolehan, lalu accumulated depreciation ini adalah berapa yang udah didepresiasi, lalu book value-nya adalah nilai buku untuk aset ini. Jadi kita di sini bisa melihat list aset yang kita punya beserta nilai perolehan, accumulated depreciation, dan nilai bukunya. Tapi kan ini banyak banget ya listnya. Gimana kalau misalkan kita mau melihat aset yang terdapat dalam suatu aset kelas tertentu? Contohnya di sini adalah aset kelasnya 3200. Yang ini kita back satu kali. Kita isi field-nya bagian aset kelas ini karena kita mau melihat berdasarkan aset kelas di 3200. Kalau misalkan udah, kita bisa klik execute. Nanti di sini akan ditampilkan semua list aset yang terdapat di aset kelas 3200 atau yang termasuk ke dalam personal komputer. Di sini kalau misalkan kalian lihat, banyak terdapat seperti hardware, notebook, dan lain sebagainya. Semua ini terdapat di aset kelas 3200. Nah, sekarang kita coba mau melihat list aset yang terdapat di aset kelas lainnya. Aset kelas 5000 atau low value asset. Kita back satu kali lagi. Habis itu field aset kelasnya ini kita hapus, kita ganti menjadi 5000 karena kita mau melihat list aset yang lainnya yaitu low value asset. Setelah kita isi 5000, baru kita klik execute.
Sekarang sudah ditampilkan semua aset yang termasuk ke dalam low value asset atau aset kelas 5.000. Low value asset itu apa sih? Low value asset itu adalah aset-aset yang nilainya rendah. Maka kalau misalkan kalian lihat di sini di acquisition value-nya, itu nominalnya sama dengan yang accumulated depreciation. Sehingga di sini book value-nya itu adalah 0. Book value-nya 0 itu bukan berarti nilai bukunya itu sudah habis, masa manfaatnya udah habis, dan enggak bisa digunain lagi. Tapi low value asset ini kan aset dengan nilai yang rendah. Maka nanti semua biaya depresiasinya itu dibebankan saat perusahaan melakukan pembelian. Jadi pada saat melakukan pembelian atau perolehan aset itu langsung dibebankan semua depresiasinya. Kenapa begitu? Karena nominalnya itu kecil. Kalau misalkan useful life-nya 5 tahun kan angkanya bakalan kecil banget ya. Daripada si perusahaan itu buat depresiasi dengan angka yang kecil, maka perusahaan itu mendingan membebankannya di awal. Kalau misalkan udah, sekarang kita lanjut masih di task 1. Nah, di sini sekarang kita mau melihat list aset yang ada di dalam aset kelas 5.000 kayak yang tadi, tapi dengan depreciation area yang berbeda. Kita back satu kali. Jadi di sini kita pakai depreciation area-nya itu 01 atau book depreciation. Sekarang kita mau coba depreciation area yang lain. Misalkan kita mau yang 20. Kita coba klik di lembar putih ini, kita cari yang 20. Nah, 20 ini yang cost accounting depreciation, kita double klik. Lalu, kalau misalkan udah, kita klik yang execute. Nah, ditampilkan di sini list asetnya masih sama yang di sini. Yang beda di sini adalah acquisition value-nya, terus accumulated depreciation dan book value-nya. Jadi, kita lihat di sini, dengan kita menginput depreciation area yang beda, bisa menghasilkan angka accumulated depreciation yang berbeda juga, sesuai dengan keperluan tiap-tiap bagian di dalam perusahaan. Kita masih lanjut di task 1, sekarang kita mau lihat list aset yang termasuk ke dalam aset kelas 4.000 atau aset under construction, atau aset yang masih dalam pembangunan. Kita back satu kali. Setelah itu, depreciation area-nya kita ganti jadi 01 lagi. Lalu untuk aset kelasnya kita isi 4.000. Setelah itu kita execute. Maka sekarang ditampilkan list aset yang termasuk ke dalam aset kelas 4.000. Ini kalau misalkan kalian lihat ada satu aset yang acquisition value-nya itu adalah 100.000. Nah, kenapa depreciation-nya masih 0? Karena aset under construction itu adalah aset yang masih dalam tahap pembangunan, maka belum bisa kita gunakan sehingga belum bisa kita depresiasi. Maka depresiasinya itu masih 0. Nah, kalau misalkan udah, kita bisa slice end dan task 1 ini sudah selesai. Sekarang kita masuk ke task 2, yaitu create asset master data. Nah, di sini kita akan mencoba membuat master data aset yang baru. Dikatakan bahwa IDES atau perusahaan kita ini mau membeli gedung kantor untuk pabriknya di Hamburg, atau kodenya itu adalah 1000. Sebelum kita melakukan pembelian, kita harus membuat aset master terlebih dahulu dalam aset kelas 1100 atau aset kelas building dengan namanya itu adalah Office Building Hamburg pagar-pagar. Nah, kalau di Jerman itu ada aturannya, kalau misalkan building itu punya useful life itu 50 tahun. Di sini dikatakan bahwa kita harus assign building ini ke cost center dan bisnis area kita masing-masing. Nanti juga kita akan mencatat aset number-nya. Lanjut aja, kita langsung ke langkah-langkahnya. Kalian bisa lihat dari modul. Accounting, financial accounting, lalu fixed asset, lalu aset, create, lalu double klik di aset. Kita akan masuk ke halaman create asset initial screen. Kita coba isi field-nya.
masukin aset kelasnya yaitu 1100, lalu company code-nya 1000, lalu number of similar asset-nya itu 1. Kalau udah, kita klik master data yang sebelah kiri ini, yang di samping depreciation area. Maka nanti kita akan masuk ke halaman create asset master data. Kita isi field-nya, description-nya dengan nama office building Hamburg, lalu kode kelas kita P, lalu nomor urut kita masing-masing. Jadi description-nya itu office building Hamburg, kode kelas, lalu nomor urut kita masing-masing. Cukup isi di bagian depreciation description-nya aja, lalu kita pindah ke tab times dependent. Kita isi cost center-nya yaitu CC, strip kode kelas kita, lalu nomor urut masing-masing. Diingat ya nomor urut kalian masing-masing. Lalu plans-nya itu kita masukin 1000. Kalau kita udah cek sesuai, kita bisa save. Maka akan muncul keterangan aset number 1811 is create. Artinya master data yang baru kita buat itu udah terbentuk. Nah, untuk aset number ini kita catat, nanti kalian masukin juga ke Excel-nya ya. Oke, setelah itu, sekarang kita coba klik yang depreciation area, yang sampingnya master data ini. Nah, di sini kita bisa lihat ada 7 depreciation area yang terdapat di SAP. Biasanya depreciation area ini bisa digunakan sesuai sama keperluan bagian perusahaan masing-masing. Tapi biasanya untuk keperluan accounting, itu kita akan menggunakan yang pertama atau yang book depreciation. Dengan useful life-nya itu adalah 50 tahun. Kalau misalkan udah, ini bisa kalian slash n. Oke, selanjutnya kita lanjutkan untuk exercise 18. Itu accounting transaction within a period in asset accounting. Nah, yang pertama kita ke task yang satu dulu, yaitu asset acquisition. Nah, di sini kita akan mencoba mengerjakan transaksi terkait dengan perolehan atau pembelian aset. Jadi, IDES atau perusahaan kita itu akan membeli bangunan dari agen real estate dengan kode vendornya itu adalah agensi kode kelas nomor urut. Sebelumnya, kita udah pernah melakukan transaksi sama vendor ini. Jadi, master datanya itu udah ada. Jadi, kita nggak perlu bikin master data vendornya lagi. Nilai bangunannya itu adalah 1 juta euro, belum termasuk pajak 10%. Nah, kita diminta untuk melakukan posting terkait dengan perolehan aset ini dalam aplikasi SAP. Oke, kita coba buka SAP, lalu kalian juga bisa lihat langkah-langkahnya dari modul. Accounting, financial accounting, lalu fixed asset, lalu posting, lalu acquisition, external acquisition, lalu double klik di with vendor. Nanti kita akan masuk ke halaman acquisition from purchase with vendor header data. Kita isi field-nya. Untuk dokumen date-nya itu adalah tanggal hari ini. 04/12/2024. Untuk dokumen date dan posting date-nya itu sama, yaitu tanggal hari ini. Untuk tipenya itu KR, untuk periodnya itu adalah bulan sekarang, bulan 12. Lalu untuk company code-nya itu 1000, currency-nya euro. Kalau misalkan udah, kita bisa ke bagian yang bawah, ke bagian first line item. Nah, posting key-nya itu udah 31, terus akunnya itu kita isi agensi, lalu kode kelas kita P, lalu nomor urut kita masing-masing. Agensi, kode kelas, nomor urut masing-masing. Lalu kita enter 1 kali.
Kalau kalian perhatiin ini merupakan postingan dengan kompleks screen ya, karena kita input bagian header datanya, bagian debit kreditnya itu di screen yang berbeda. Nah, sekarang kita lanjut ke screen yang kedua, yaitu enter vendor invoice, add vendor item. Kita masukin amounts-nya, yaitu adalah 1.100.000. Terus untuk tax amount-nya itu adalah 100. Ini kenapa 1.100.000? Tadi kan harga buildingnya itu adalah 1 juta, belum termasuk pajak 10%. Jadi 1 juta ditambah dengan 10% atau 100.000, maka di sini jadinya itu adalah 1.100.000. Lalu tax code-nya itu kita coba cari di lembar putih yang 1i. Nah, kita pakai yang 1i atau yang input tax 10%. Kita double klik. Setelah itu payment term-nya kita cari di lembar putih ini, kita ganti jadi R001. Nah, scroll, kita cari. Nah, ini yang R001. Kita double klik. Setelah itu, kalau udah, kita pindah ke bagian bawah yang next line item. Posting key-nya kita isi 70. Lalu accounts-nya ini adalah nomor aset kita masing-masing yang udah kita catat di exercise 17 tax 2. Yang depannya itu 1. Jadi, kalau punya aku 1811. Kalian menyesuaikan dengan milik kalian sendiri ya. Kalau misalkan udah di ATT-nya ini, di bagian sininya, itu kalian isi 100 sesuai dengan yang di modul. Kalau kalian pengen tahu 100 itu apa, kalian bisa klik lembar putih ini, lalu kalian cari yang 100. Yang 100 ini adalah external asset acquisition. Itu artinya, kita melakukan pembelian atau perolehan aset ini dari pihak eksternal. Jadi, biasanya untuk ATT atau Asset Transaction Type, itu kita isi kalau ada transaksi terkait dengan aset. Kita isinya itu adalah detail mengenai transaksi aset ini, apakah pembelian dari eksternal, apakah ini pengerjaan aset, atau untuk revaluasi dan lain sebagainya. Jadi, kita perlu memasukkan ATT ini supaya kita bisa tahu nih jurnal ini terkait dengan apa. Aset itu bertambah atau berkurang itu karena apa? Kalau misalkan udah, kita bisa enter 1 kali. Nanti ada warning, kita enter aja supaya warning ini hilang. Karena di sini tadi SAP memberikan peringatan kalau kita melakukan perubahan payment terms-nya. Jadi SAP-nya itu memastikan apakah benar payment terms-nya itu diubah. Karena emang benar, jadi kita enter sekali supaya hilang. Kita masuk ke halaman ketiga, yaitu enter vendor invoice at asset item. Kita isi amounts-nya ini pakai tanda bintang ya. Setelah itu, text code-nya sudah terisi otomatis, 1i. Reference date-nya itu adalah tanggal hari ini. Nah, untuk amounts-nya ini kenapa tanda bintang? Maksudnya itu adalah angka ini nanti akan sesuaikan dari angka yang sudah kita masukkan di screen yang sebelumnya. Kalau misalkan udah di make sure angkanya sudah sesuai, kita bisa post. Nah, nanti akan muncul nomor dokumen. Kita catat nomor dokumennya, jangan lupa taruh di Excel. Kalau mungkin kalian penasaran dengan jurnalnya yang terbentuk itu kayak gimana terkait dengan yang tadi barusan kita posting, kita bisa klik dokumen yang atas ini. Habis itu kita klik yang display. Lalu kita akan masuk ke halaman display dokumen data entry view. Nah, ini jurnal yang terbentuk dari transaksi yang tadi kita posting. Di bagian debit, kita bisa lihat dari amounts-nya yang di belakangnya itu nggak ada koma. Debit itu ada nomor aset kita masing-masing ya, sebesar 1 juta. Ada building kita, jadi ketika kita melakukan pembelian aset,
akan bertambah di sisi debit seperti yang kita pelajari di akuntansi. Lalu ada pajak input sebesar 10%, yaitu 100.000 di debit karena dia adalah beban pajak. Lalu di kreditnya itu ada 3. Karena kita pembelian itu secara kredit, maka muncul di sini adalah accounts payable-nya. 1 juta itu dipecah menjadi 3 karena kita ada 3 kali cicilan, yaitu cicilan pertama, cicilan kedua, dan ketiga. Nah, ini jurnalnya. Jadi, udah sesuai sama apa yang kita pelajari di accounting. Asetnya bertambah di debit, ada pajak, dan juga accounts payable di kredit. Kalau misalkan udah, kalian bisa slash N, tapi task 1 ini belum selesai. Nah, sekarang kita mau lihat nanti DP aset atas aset yang barusan kita beli itu berapa sih? Seperti apa sih planningnya untuk depreciation setiap tahunnya? Nah, kita bisa mengetahui itu di menu yang namanya Asset Explorer. Caranya itu kalian bisa lihat dari modulnya juga. Accounting, lalu Financial Accounting, lalu Fixed Asset, Aset, lalu double klik di Asset Explorer. Nah, nanti kita akan masuk ke halaman Asset Explorer ya. Di sini company code-nya 1000, terus asetnya itu adalah nomor aset kita masing-masing yang tadi ada di exercise 17 tax 2. Untuk depreciation-nya, kita pastikan yang kuning itu adalah nomor 1, yang 01 book depreciation. Di sini kita lihat acquisition value-nya. Udah benar amount-nya itu adalah 1 juta dengan type transaction-nya itu adalah external asset acquisition. Nah, di sini kita lihat bagian plan value. Kita bisa melihat planning dari beban depreciation aset kita. Ini ada 50.000. Kita coba klik bagian tab post value. Kita coba lihat bagian yang bawah. Nah, di sini kalau misalkan kalian lihat periode 1 sampai periode 11 itu 0. Kenapa? Karena kan kita baru beli asetnya itu di bulan 12, maka di bulan 12 ini baru ada angka depresiasinya. Lalu statusnya di sini juga masih kuning karena kan kita baru merencanakan. Kalau sudah diposting, baru nanti statusnya akan berwarna hijau atau posted. Kalau misalkan udah, kita melihat planning untuk depreciation aset yang tadi kita beli. Kalau misalkan udah, kita slash N dan tax 1 sudah selesai sampai di sini. Kita lanjut ke tax 2, yaitu scrapping. Nah, dikatakan bahwa IDES di awal tahun itu dia membeli robot bekas dengan harga 500.000 euro. Dan diestimasikan bahwa robot tersebut bisa digunakan untuk 3 tahun ke depan. Tapi sayangnya, di akhir September tahun ini, perusahaan tuh ngerasa kalau misalkan robot ini udah ketinggalan zaman dan nggak bisa lagi dipakai. Maka perusahaan memutuskan untuk membuang robotnya meskipun book value dari robot tersebut masih cukup besar. Nah, kita bisa ikuti langkah-langkahnya dari modul. Accounting, Financial Accounting, Fixed Asset, lalu Posting, lalu Retirement, lalu double-klik di Asset Retirement by Scrapping. Lalu kita akan masuk ke halaman Enter Asset Transaction, Asset Retirement by Scrapping. Kita isi field-nya, company code-nya itu 1000, lalu asetnya ini kita isi nomor aset robot kita, bukan yang tadi, berarti ini dihapus. Kita ganti jadi robot kode kelas nomor urut. Robot kode kelas kita P, lalu nomor urut kalian masing-masing. Dokumen date-nya itu adalah tanggal 30 bulan 9, 2024. Kenapa? Karena tadi dibilang kita memutuskan untuk mengganti penggunaan robot itu di akhir bulan September. Lalu posting date-nya juga sama,
30 bulan 9 2024. Kalau untuk aset value date-nya itu juga samain 30 bulan 9 2024. Ya, tampilannya akan seperti ini, terus kita klik save. Nanti akan muncul nomor dokumen, kita langsung catat. Kalian jangan lupa catat di Excel. Nah, untuk task 2 belum selesai, kita slash N dulu. Sekarang kita mau lihat aset history report untuk aset robot kita tadi. Jadi, kita mau lihat riwayat dari penggunaan aset robot kita tuh seperti apa. Kalian bisa lihat dari modulnya juga. Accounting, financial accounting, lalu fixed asset, information system, report on asset accounting, notes to financial statement, international, lalu double klik di asset history sheet. Nah, nanti kita akan masuk ke halaman asset history sheet. Isi fieldnya, company code-nya itu 1000, lalu aset number-nya itu adalah robot, kode kelas nomor urut, robot, kode kelas kita pilih, lalu nomor urut kalian masing-masing. Report date-nya itu kita setting akhir tahun ini, jadi benar 31 bulan 12 2024. Jadi kita mau melihat riwayat transaksi terkait dengan aset robot itu tuh per akhir tahun ini. Depreciation area-nya 01, lalu sort variance-nya itu 0001. Kalau udah, kita execute. Nah, di sini kita melihat rincian transaksi terkait dengan aset robot kita. Jadi, kalau kita mau melihat transaksi terkait dengan aset kita yang lain, kita bisa pakai aset history sheet ini. Nah, kalau misalkan udah, kalian bisa slash N dan task 2 ini selesai sampai di sini. Oke, lanjut aja ke task 3, yaitu aset under construction. Nah, di sini dikatakan bahwa kapasitas gedung yang tadi kita beli sebelumnya dari exercise 18 task 1 itu tuh ternyata nggak cukup nih untuk memenuhi requirement. Karena itu, kita perlu melakukan penambahan bangunan. Selama proses konstruksi, nanti bebannya itu akan kita posting ke master record untuk aset under construction atau HUC. Dengan aset kelasnya itu adalah 4.000. Nah, ini dibilang setelah AUC-nya selesai, baru nanti kita akan pindahkan angka AUC ini ke angka building, supaya nanti bisa didepresiasi. Maka, hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah membuat master data untuk aset under construction. Nah, di sini kita akan membuat aset master data untuk aset under construction dengan nama Office Building Edition pagar-pagar. Nanti kita assign buildingnya ke cost center, ke dalam bisnis area kita masing-masing, dan plan-nya itu adalah Hamburg dengan kode yaitu adalah 1000. Nah, langkah-langkahnya kalian bisa ikutin di modul. Accounting, financial accounting, lalu fixed asset, aset, create, lalu double klik di aset. Nah, kita akan masuk ke halaman create asset initial screen. Aset kelasnya kita isi 4.000. Karena kita mau masukin ini ke dalam aset under construction. Company code-nya itu 1000. Number of similar assetnya itu kita isi 1. Di sini udah terisi otomatis. Lalu kita klik master data di bagian atas ini. Kita isi field bagian description-nya itu adalah office, building, extension,
Lalu kode kelas kita P, nomor urut kalian masing-masing. Jadi, description-nya itu adalah Office Building Extension, kode kelas, nomor urut masing-masing. Terus kita pindah ke tab Time Dependent. Terus ini kan kita disuruh isi bisnis area, cost center, sama plan-nya. Tapi di sini berhubung cuman ada field cost center, maka kita isi cost center-nya aja. Yaitu CC, strip, kode kelas kita P, lalu nomor urut kalian masing-masing. Nah, untuk bisnis area sama plan-nya ini nggak usah kita masukin. Kalau udah, kita klik save. Nah, nanti akan muncul nomor aset. Kita catat nomor aset yang baru ini ke Excel ya. Kalau udah, untuk task 3 ini belum selesai, kita boleh /n. Barusan kan kita udah membuat master data aset under construction yang baru ya. Nah, sekarang kita akan melakukan posting terkait biaya-biaya yang terjadi untuk konstruksi tersebut. Jadi, kalau kita mau membangun gedung, itu kan biaya-biayanya itu akan kita beban atau kita posting ke aset under construction kita masing-masing. Nah, untuk pembangunan extension tersebut, semua invoice yang kita terima akan kita posting ke dalam aset under construction. Sekarang, kita diminta untuk posting invoice ke dalam aset under construction kita senilai 100.000 euro, ditambah dengan taxnya itu adalah 10%, kodenya adalah 1I, dengan tanggalnya itu adalah tanggal hari ini, invoice-nya kita terima dari vendor agensi, kode kelas nomor urut, dengan transaction type-nya itu adalah 100. Nah, langkah-langkahnya kalian bisa lihat di modul accounting, financial accounting, lalu fixed asset, posting, acquisition, external acquisition, lalu double klik di with vendor. Nah, nanti kita akan masuk ke halaman acquisition for purchase with vendor ID data. Selanjutnya, kita akan melakukan posting menggunakan complex screen ya. Di sini sesuai dengan tampilannya, kita isi field-nya, document date, dan posting date-nya itu sama tanggal hari ini, 04/12/2024. Untuk types-nya itu KR, sudah benar, period-nya juga benar, bulan ini, company code-nya 1000, lalu currency-nya euro. Reverse sale item, posting key-nya itu udah 31, lalu accounts-nya adalah agensi, kode kelas nomor urut, agensi, kode kelas kita P, lalu nomor urut kalian masing-masing. Setelah itu, kita coba enter 1 kali. Nanti kita akan masuk ke halaman enter vendor invoice at vendor item. Di sini dikatakan total invoice-nya itu adalah 100.000, belum termasuk pajak. Maka 100.000 ditambah 10.000 sama dengan 110.000. Maka amount-nya ini jadi 110.000. Kalian jangan sampai salah ya, karena di SAP ini kita nggak menggunakan titik. Lalu untuk tax amount-nya itu adalah 10.000. Tax code-nya itu kita cari yang 1I atau input tax 10%. Kita double klik. Oke, udah masuk. Lalu kita pindah ke bagian bawah yang next line item. Posting key-nya kita isi 70. Lalu accounts-nya di sini adalah nomor aset under construction yang baru kita catat di tax 3. Yang depannya itu 4. Kalau udah, ATT-nya kita isi di bagian sini itu 100. Lalu kita coba enter 1 kali. Nanti kita akan masuk ke screen selanjutnya. Untuk amount-nya kita sama kayak tadi, kita isi bintang. Lalu teksnya akan terisi otomatis 1i. Kalau misalkan udah, kita klik posting. Nah, nanti akan muncul nomor dokumen, ini dicatat ya.
Kalian masukin ke Excel kalian masing-masing. Kalau misalkan udah, bisa di slice and, tapi untuk task 3 ini masih belum selesai. Setelah tadi kita melakukan posting terkait dengan biaya-biaya yang terjadi terkait sama penambahan bangunan, selanjutnya kita bisa memindahkan angka aset under construction-nya ke nilai aset atau building-nya. Ketika asetnya sudah selesai, maka kita bisa convert HUC-nya ke dalam asetnya. Tapi sebelum kita dapat mengconvert HUC-nya, kita harus menetapkan distribution rules-nya. Jadi, distribution rules itu fungsinya untuk menentukan bagian mana sih dari AUC itu yang nantinya akan kita pindahkan ke asetnya, dan mau kita pindahkan itu tuh nilai asetnya tuh yang kemana. Aset perusahaan kan banyak ya, nggak cuma satu. Jadi, kita tentuin nih aset yang mana. Nah, proses ini yang kita sebut dengan istilah define a distribution rule. Kita coba langsung aja ikutin langkah-langkahnya dari modul. Accounting, financial accounting, fixed asset, lalu posting, lalu yang capitalized asset under construction, lalu double klik di distribute. Nah, nanti kita akan masuk ke halaman settlement AUC initial screen. Lalu kita isi company code-nya 1000, di sini udah masuk. Lalu untuk aset under construction-nya itu udah otomatis terisi, yang depannya itu 4, kalian cek lagi apakah sudah benar. Lalu untuk sub number-nya itu otomatis terisi 0. Nah, di bagian setting ini, kalau misalkan masih ada isinya, kalian kosongin, kalian hapus. Jadi yang terisi itu cuman company code, aset, dan sub number-nya. Kalau misalkan udah, kalian bisa klik execute. Nah, di sini akan muncul satu list aset under construction yang kita miliki. Ini adalah aset under construction yang baru aja kita buat tadi. Kita coba cek nomor asetnya, itu sudah sesuai atau belum sama punya kita. Oke, kalau misalkan udah sesuai, terus untuk amounts-nya juga sudah sesuai, yaitu 100.000. Kita klik yang paling kiri ini, supaya dia terhighlight orange semuanya. Terus kita klik edit yang paling atas ini, yang samping list. Lalu kita klik yang enter distribution rules. Nah, nanti kita akan masuk ke halaman maintain settlement rule overview. Nah, di sini kita akan masukkan keterangannya. Aset under construction tadi akan kita pindahkan angkanya ke dalam aset yang mana dan berapa banyak yang akan kita pindahkan. Maka kolom kategori ini di CAT bagian baris pertama ini, kita coba klik yang lembar putihnya ini. Lalu kita pilih yang FXA, yang aset. Kita double klik. Setelah itu, settlement receiver-nya ini, kita masukkan nomor aset kita yang ada di exercise 17 sebelumnya, yang depannya itu adalah angka 1. Kalau misalkan udah, di bagian yang persen ini, kalian isi 100, artinya 100% atau semua dari nilai AOC-nya itu akan kita pindahkan ke nilai aset. Kalau misalkan udah, kita bisa back 1 kali. Nanti statusnya akan berubah menjadi warna hijau ya. Kalau misalkan udah, kita save. Nanti akan muncul notif distribution rule saved. Artinya, kita sudah berhasil melakukan setting distribution rule untuk aset kita. Kalau misalkan udah, kita bisa slice and, tapi untuk teks ini masih belum selesai.
Sekarang di sini setelah kita melakukan setting terkait distribution rule, kita akan melakukan settlement atau pemindahannya. Jadi tadi kan baru diatur, nah sekarang kita mau pindahin nih. Caranya kalian bisa lihat dari modulnya juga untuk langkah-langkahnya. Accounting, financial accounting, lalu fixed asset, lalu posting, lalu capitalize asset under construction, lalu double klik di settle. Lalu kita akan masuk ke halaman AUC Settlement Initial Screen. Habis itu kita isi company code-nya itu 1000. Untuk asetnya itu masukkan nomor aset under construction yang depannya itu 4. Di sini sudah terisi otomatis. Lalu untuk dokumen date dan posting date-nya itu adalah tanggal hari ini benar tanggal 4 bulan 12 2024. Periodnya juga sudah benar, yaitu sesuai dengan bulan ini. Nah, untuk teksnya itu adalah kita isi completion of edition, lalu kode kelas kita P, nomor urut masing-masing 60. Jadi teksnya itu adalah completion of edition kode kelas nomor urut. Kalau udah, kita uncentang yang test run-nya. Lalu untuk di detailnya ini tetap dicentang. Tampilannya akan seperti ini. Kalau misalkan udah, kalian bisa execute. Nah, di sini nanti ada notifikasi asset transaction post with dokumen nomor sekian. Artinya, kita berhasil melakukan pemindahan angka dari AUC ke dalam aset tersebut. Kita catat lagi untuk nomor dokumennya, lalu kalian catat di Excel kalian. Setelah itu, kalian bisa slice N, tapi untuk task 3 ini masih belum selesai. Oke, yang terakhir kita mau cek nih, benar atau enggak sih angka asetnya itu pindah dari AUC ke building kita. Harusnya kalau udah dipindahin, itu nilai buildingnya akan bertambah. Kita bisa cek itu pakai Asset Explorer. Jadi kita ikutin langkah-langkahnya seperti di modul. Accounting, financial accounting, lalu fixed asset, lalu aset, lalu double klik di Asset Explorer. Nah, kita di sini akan masuk ke halaman Asset Explorer. Kalau udah, di sini company code-nya itu 1000. Lalu untuk nomor asetnya itu kita isi yang depannya 1, yang di task 2, exercise 17. Bukan yang depannya 4. Jadi yang ini kita hapus. Kalau misalkan udah, kita bisa enter 1 kali. Nah, maka bisa dilihat di sini nilai asetnya sudah bertambah ya. Yang sebelumnya itu 1 juta, sekarang menjadi 1.100.000. Nah, kita bisa lihat detailnya di bagian bawah ini. Di bagian transaction di sini, ada keterangan, kita pertama itu ada angka 1 juta yang berasal dari external asset acquisition. Lalu berikutnya ada penambahan 100.000. Di sini adalah transaksi atas AUC. Jadi ini merupakan salah satu fungsi dari Asset Explorer ya. Jadi kalau kita mau lihat rincian transaksi terkait dengan aset yang kita miliki. Kalau misalkan udah, kita bisa slice N, dan exercise 18 ini juga sudah selesai. Selanjutnya, kita masuk ke exercise terakhir di unit 5, yaitu exercise 19.
terkait closing procedure in asset accounting. Nah, di sini kita akan melakukan beberapa prosedur terkait dengan aset seperti inventory list dan aset history sheet. Nah, kita langsung aja ke task yang pertama, yaitu inventory list. Di sini kita akan melihat list aset yang kita miliki di akhir tahun. Nah, caranya kalian bisa ikutin dari modul accounting, financial accounting, lalu fixed asset, lalu information system, lalu report on asset accounting, lalu assets balance, inventory list, physical inventory list, lalu double klik di buy plan. Nah, kita akan masuk ke halaman inventory list. Kita klik yang get variance, lalu kita double klik di yang AC010 yang paling atas ini. Di bagian report date-nya, pastikan sudah terisi akhir tahun ini, tanggal 31 bulan 12 2024. Kalau misalkan udah, kalian bisa klik execute. Nah, nanti di sini akan muncul inventory list yang dimiliki sama company code 1000 yang plannya itu adalah 1000. Kalau misalkan udah, kalian bisa slice end dan task 1 ini sudah selesai. Oke, kita lanjut ke task 2, yaitu Asset History Sheet. Ini merupakan laporan yang wajib dibuat oleh perusahaan Jerman untuk kepentingan pelaporan-laporan keuangan ke pihak eksternal. Di sini dibilang kalau misalkan ini itu bukan cuman untuk Jerman, tetapi juga untuk negara lain juga. Nah, untuk langkah-langkahnya kalian bisa lihat dari modul Accounting, Financial Accounting, lalu Fixed Asset, Information System, lalu Report on Asset Accounting, lalu Notes to Financial Statement, International, lalu double klik di Asset History Sheet. Nanti kita akan masuk ke halaman Asset History Sheet. Nah, company code-nya kita isi 1000, bisnis areanya, BA-nya kita isi B, kode kelas kita P, lalu nomor urut kita masing-masing. Jadi B, kode kelas, nomor urut. Lalu bagian setting, kita pilih yang list aset. Bagian report date-nya itu pastikan sudah akhir tahun ini, tanggal 31 bulan 12 2024. Lalu kita scroll sedikit, bagian yang feature setting, di sini history sheet versionnya, kita pilih yang HGB1. Kalian bisa cari di lembar putihnya, yang HGB1. Kita double klik. Kalau udah, kita jangan lupa klik yang bagian Use ALV Grid di bagian Display Option. Kalau misalkan udah, kalian bisa klik Execute. Nah, di sini akan ditampilkan aset yang dimiliki oleh company code 1000 di bisnis area kita masing-masing. Jadi, kalau kita assign suatu aset ke dalam bisnis area kita, maka kita bisa lihat di laporan di bisnis area kita masing-masing. Total asetnya ada berapa, beban depresiasinya ada berapa, itu bisa kelihatan. Kalau misalkan udah, kita bisa slice end, dan untuk materi exercise unit 5, selesai sampai di sini. Terima kasih.